Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamarin nabiyyin sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Pusdai yang kita cintai ini, yang saya hormati dan saya banggakan, dengan hadirnya Bapak Ibu di masjid ini di subuh ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang soleh. Saya selalu berdoa untuk orang-orang yang soleh itu mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sebab dunia ini akan semakin kuat, akan terus kokoh selama orang-orang soleh masih langgeng, masih eksis di bumi ini. Sebab memang Allah ciptakan bumi ini diperuntukannya adalah untuk orang-orang yang soleh. Berarti orang soleh itu adalah penduduk asli di bumi ini. Kata Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Sungguh aku wariskan bumi ini adalah untuk orang-orang yang soleh. Berarti bumi ini tidak butuh orang yang tidak soleh, orang yang suka maksiat, orang-orang kufur. Bumi tidak butuh, karena penduduk asli di bumi adalah orang-orang yang soleh. Seperti Bapak membuat rumah, membangun rumah, buat siapa? Buat anak dan istri. Betul tidak? Berarti penduduk asli rumah Bapak itu adalah Bapak, anak dan istri. Kalau kucing ikut masuk ke rumah boleh ikut makan juga dipersilakan, tapi itu rumah dibuat bukan untuk kucing, tapi untuk anak dan istri. Bumi ini buat orang-orang yang soleh. Orang kafir, orang yang suka maksiat hidup di bumi boleh ikut mengotori bumi, tapi harus tahu diri bahwa penduduk asli bumi adalah orang yang soleh, bukan orang-orang yang suka maksiat, orang-orang kafir. Mudah-mudahan, makanya saya berdoa Bapak Ibu semuanya dipanjangkan usianya untuk kekuatan kekokohan bumi ini. Bapak Ibu, saat ini tema kita adalah mengukur kadar keimanan. Sebetulnya kita sudah merasakan sendiri bahwa iman itu kan abstrak, tidak terlihat oleh kasat mata, tapi efeknya yang kita rasakan. Ibarat strum itu kan tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi efek dari strum bisa kita rasakan. Ini neon bisa nyala, ciri ada strum. Setrikaan panas, ciri ada strum. Kipas angin muter, ciri ada strum. Jadi strum ada, efeknya terasa oleh kita walaupun strumnya tidak terlihat. Begitupun iman. Iman tidak nampak di pelupuk mata kita, tapi kalau orang mengaku iman harus terlihat. Kalau orang mengaku iman sholat, kalau benar mengaku iman puasa, terasa. Kalau benar mengaku iman zakat, infak, sedekah, punya ongkos kepada haji. Jadi iman tidak terlihat tapi harus ada, itulah mengukurnya. Kalau strum ada, neon tidak nyala, anak kecil tahu itu pasti koslet. Iman ada, kipas angin tidak muter, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi tidak ke masjid, namanya koslet. Ngaku beriman tapi pelit, itu koslet. Jadi sebetulnya kalau kita mengaku beriman harus terasa efek-efeknya. Itulah takaran atau ukuran sederhana buat keimanan kita. Jadi hidup itu kalau mau selamat tidak cukup beriman, tapi harus Islam. Islam itu adalah aplikasinya, pelaksanaan, realisasi dari keimanan itu.
Tidak selamat orang hanya beriman saja tapi tidak Islam. Abu Thalib, paman Nabi, beliau percaya Allah itu Tuhan, percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, percaya, tapi tidak mau berislam. Itu masalahnya, sehingga Abu Thalib, paman Nabi, tetap celaka sampai akhir hayat. Abu Thalib dibujuk oleh Rasulullah untuk masuk Islam, untuk bersyahadat, beliau enggan karena gengsinya, sehingga dia melepaskan nyawa dalam keadaan tidak berislam. Padahal hatinya beriman, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, tapi tidak berislam, tidak mau merealisasikan keimanannya. Sehingga syarat untuk selamat itu iman juga harus Islam. Jadi kesimpulan atau poin yang harus kita ambil, pertama, untuk mengukur kadar keimanan kita adalah kemampuan dan kemauan kita untuk menjalankan perintah Allah dan kekuatan kita menjauhi larangannya. Kadang kita tidak mau, bahkan marah kalau sebut orang tidak beriman. Tapi dalam kenyataannya kita tidak melihat dan tidak merasakan bukti keimanannya. Bapak di sini terlihat kan subuh, bahkan dari mulai i'tikaf di malam hari, Januari, terus qiyamul lail sampai waktu subuh saat ini masih tetap istiqomah di masjid. Ini adalah membuktikan kadar keimanan kita yang hebat. Sementara kan orang yang hanya mengaku tapi sekarang masih terlelap tidur. Susah Pak mengatakan beriman tapi di waktu subuh masih tidur. Bapak kalau melihat ke kampung-kampung, ke daerah-daerah masih ada paling yang jam 3, setengah 4 terdengar suara di masjid-masjid. Siapa? Kan anak-anak usia 80 tahunan. Tarhim, Robbana, ya Robbana. Gak ada suara anak muda. Selawatan, belawetan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tungkul belah kalian nabi ngagorowo melawati parantos setengah opat sagur gerak garuga terus udah mapek sare deui. Kalau ditah sare deui geus pikun. Susah kan Pak diukur keimanan. Kayak di tempat saya Pak, saya di Cileunyi, tinggal di Cileunyi Pak. Kalau subuh itu Pak 7 jajar Pak, tujuan ngajajar ke tukang. Ke masjidnya susah. Nah, keimanan itu bisa diukur dengan semangat dalam menjalankan ibadah. Salah satunya adalah sholat saja. Cukup dengan melaksanakan sholat, iman bisa terukur? Belum. Masih jauh. Ada tuntutan yang lain untuk membuktikan iman kita. Bukan hanya sholat. Bagaimana dalam melaksanakan sholatnya? Orang sholat ke sholat, tapi hatinya hilang dari khusyuk, tetap aja tidak membuat selamat Pak. Diukur juga iman seseorang ketika sholat. Kan banyak sholat terpaut hatinya oleh bisikan-bisikan iblis. Lagi sholat, tukang dagang ke pasar, tukang tani ke ladang, pegawai ke kantor. Selamat sholatnya tidak. Kata Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka siapa orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Sahun, yang berpaling. Apa yang berpaling? Hati. Karena tubuhnya di dalam masjid, kakinya di atas sajadah, bibirnya baca-bacaan sholat, tapi hati yang berpaling. Lagi sholat berkelana kemana-mana pikirannya, hatinya. Itu tidak menunjukkan orang sedang kuat keimanan. Lemah, karena setan itu tidak kalah cara Pak. Orang sholat silakan sholat, tapi lagi sholat dirusak sholatnya. Dengan apa? Hatinya dibolak-balik sehingga berpaling dari Allah. Kalau tidak khusyuk dalam sholat, keimanan luntur di situ, terpaut oleh bisikan setan. Makanya kita sadarlah, dari kita sampai kiainya juga masih banyak yang hatinya tidak fokus lagi sholat. Kadang lagi sholat, uang 50.000 di pikiran, sampai pangit lengit dina sholat. Allahu Akbar, kemana duitnya? Kereta di warung dipulangan rasa nama Allah Akbar. Dicopot gitu ke pemajikan, akhir aku sampai Allah, ayo terus. Ketika kata ya, kata sadar, assalamualaikum
seorang urusan hati tidak bisa diukur dengan lahiriah, tidak bisa ditakar dengan perilaku fisik. Orang banyak yang terjebak oleh casing sekarang, pengen kelihatan khusyuk dalam sholat, takbir sampai muter. Allahu Akbar. Malaikat berluas. Kita sholat jadi kiper jalan mati. Baca surat wae, membaca Fatihah dihujur-hujur, wah yang tinggal di khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu siap, bukan begitu semua. Ruku dan sujud yang baik menurut fikih, bacaan salat yang benar menurut tajwid, hati setiap detik ingatkan kepada Allah, fokuskan kepada Allah. Khusyuk itu urusan hati, pekerjaan hati. Dalam salat jangan kemana-mana, hatinya ingatkan hati kepada Allah. Itulah khusyuk. Makanya dalam salat itu segala perkara, segala hal yang bisa merusak konsentrasi hati bersihkan. Bapak lagi sholat kayak gitu, hidup gelap-gelap, tok dipeperakan kejar target, tapi hati tak hibur jadi hancur. Assalamualaikum bro. Rusak hati yang sudah tidak tenang dalam sholat sudah bahaya. Makanya kalau tadi pembawa acara mengingatkan HP di silent lagi sholat, bukan apa-apa sebetulnya. Kalau HP bersuara, nanti hati yang terganggu. Mending kalau sendirian, yang terganggu diri sendiri. Kalau lagi berjamaah yang lain akan terpengaruh, betul tidak? Pernah ada imam yang latah, lagi baca Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. HP di belakang makmum bersuara, lagunya lagu sendiri. Imam baca suara jadi kesana lagunya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Berarti kan hatinya terpengaruh dengan suara HP. Itu maksudnya jaga segala hal yang bisa merusak konsentrasi hati. Karena khusyuk itu pekerjaan hati. Hati jangan sampai terganggu. Jadi mengukur kadar iman itu bukan hanya melaksanakan sholatnya, dalam sholatnya juga bisa terukur sejauh mana dia kuatnya keimanan kepada Allah. Yang kedua, kekuatan untuk menghindari maksiat. Segala bentuk pelanggaran dan durhaka kepada Allah itu bagaimana membagari diri. Itu kadar keimanan juga. Mengapa? Sebab Rasulullah yang sudah mengingatkan. Kata Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang tidak akan berzina kalau seorang lagi beriman. Jadi kalau dia sudah beriman, tidak mungkin dia berzina. Mengapa dia berzina? Karena iman sedang copot. Berarti iman sedang tidak dalam dirinya. Ayat apa jalan iman zina, sebenarnya jalan ayat zina tawasulan dalam semua. Cek pemegatan naik supaya berkah, ambil bobo orang tawasulullah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa. Kenapa sedang lupa dia kepada Allah? Sedang hilang iman dalam dirinya. Kalau dia sedang beriman, tidak mungkin dia akan berzina. La yasriqu sariq wa huwa mu'min. La yasriqu sariq, tidak akan mencuri seorang pencuri. Hina yasriqu wa huwa mu'min. Kalau dia sedang beriman. Mengapa dia mencuri? Mengapa dia korupsi? Mengapa dia mencopet? Dia sedang copot iman dari dirinya. Kalau dia sedang beriman, kata Rasulullah, tidak akan mungkin dia mencuri. Nah, ini juga kan takaran. Makanya kita melihat iman seseorang dari perilakunya juga sudah bisa kita mengukur. Makanya orang-orang yang korupsi, yang maling-maling, yang nyembah-nyembah, itu adalah kadar keimanan yang lemah. Mungkin tidak ada. Dan kadang kan kita menunjuk itu banyak menunjuk ke orang. Korupsi itu pejabat, anggota dewan. Ya, kita masih para ruku. Tapi jangan suka banyak menunjuk orang. Jangan-jangan kita juga kan gitu. Tapi kita tidak sadar. Sebab korupsi itu, mencuri itu mental. Mental itu kadang sudah masuk ke rumah-rumah, ke masjid-masjid. Tapi kita tidak sadar. Ke majlis taklim juga banyak masuk Pak mental korupsi itu. Sok ibu-ibu banyak kata suaminya, "Bu mau kemana?" Ke majlis taklim. "Bapak nitipnya 20.000 buat apa? Buat canceling." Mana? Suruh ke majlis taklim karena canceling 2.000 dalam 15.000 pakai melitium. Kan
korupsi tapi tidak disadari. Karena musim kurban banyak panitia kurban menganggap jadi maling. So, jadi panitia kurban panglobana bawa daging. Gas pesan di memenan panitia teh. Bulu ke panitia, buntut ke panitia, cokor ke panitia, jeroan ke panitia, kulit ke panitia. Sekalian taina akan bersih. Kenapa? Orang itu iman bisa diukur. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kemampuan kekuatan dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu mengukur kadar iman. Yang kedua, mengukurnya dengan apa? Kondisi hati ketika menghadapi masalah. Orang yang punya kekuatan iman, keyakinan kepada Allah, sadar vertikal yang kuat, pasti stabil emosinya ketika menghadapi masalah. Orang yang yakin kepada Allah, Pak, tidak akan banyak terpengaruh dengan apapun masalah yang dihadapi. Kenapa? Sudah yakin sadar vertikalnya kepada Allah. Sadar vertikalnya jelas. Mengapa? Dia yakin wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu. Dalam hatinya sudah tertanam janji Quran, janji Allah. Kemudaratan apapun yang datang itu semua dari Allah dan tidak ada yang mampu menghapuskan kemudaratan itu kecuali Allah sendiri. Itu orang yang beriman sudah tenang. Jadi tenang menghadapi masalah. Kan banyak kemarin datang corona, banyak yang panik, bahkan banyak yang akidahnya terpleset gara-gara virus corona. Corona adalah virus yang mematikan. Istighfar lagi umat Islam. Dalam Islam tidak ada virus yang mematikan, tidak ada penyakit yang mematikan. Yang mematikan itu Allah, yang menghidupkan Allah. Penyakit hanya jalan saja. Masalah usia, masalah umur sudah ada takaran dari Allah, sudah ada jatuh temponya. Tidak ada alasan dengan penyakit. Itu hanya jalan saja. Banyak yang meninggal di musim corona bukan karena corona. Vanessa Angel matinya karena tabrakan, karena kecelakaan, bukan karena corona. Umur itu sudah ditakar, Pak, tidak yang tua, tidak yang muda. Mati. Sewaktu nama bakal tetangga saya, Bapak Tebira dikerok, corona mati, Pak, dikerok, umurnya dikerok, mati. Bukan umur, pakai canyengkek, diawas, Pak. Jangan berbicara bahwa itu yang mematikan, Allah yang mematikan. Yang memberi penyakit Allah, yang bisa membersihkan penyakit juga Allah. Bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Dokter obat itu hanya ikhtiar, wajib ikhtiar. Buktinya apa? Orang sampai berobat habis ratusan juta ke luar negeri. Tapi kalau sudah waktunya mati, mati saja. Bahkan ada orang yang tanpa ke dokter sembuh-sembuh. Udah karya akhirnya baca bismillahirrahmanirrahim. Diinumkan cager. Dari suatu kali channelnya itu Allah. Sarwa doa nama tapi beda hasilnya. Ayat manusia saja Bila saja diinumkan baik. Kenapa? Biar waktu nak berenas. Karena bukan airnya yang menyembuhkan. Jadi semuanya Allah yang punya kuasa. Nah, kalau dengan keyakinan itu orang yang punya iman yang kokoh kepada Allah tenang ketika ada penyakit, ketika ada kemudaratan. Karena yakin Allah akan membersihkan. Sekarang kan kita kemarin panik dengan corona, kan kalau sudah bersih, Allah bersihkan kita normal kembali. Kemarin musim corona, musim Covid, siapa yang bisa berkumpul kayak begini? Kita semuanya kan terkerangkeng dengan Covid. Tapi sekarang sudah Allah takdirkan untuk bersih lagi. Mudah-mudahan selamanya tidak kembali lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Dengan keyakinan itu tenang orang beriman itu. Dan orang beriman tidak akan pernah gelisah dengan urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup di muka bumi rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Punya ketenangan. Kalau selama masih hidup, selama masih bernapas, jangan takut esok hari tidak ada yang bisa masuk ke perut kita. Allah sudah jamin. Ikhtiar yang wajib itu Allah yang sudah menyediakan rezekinya. Yang mencukupi hidup kita bukan siapa-siapa, Allah yang memberi cukup. Bukan uang. Uang tidak bisa memberi cukup. Yang bisa memberi cukup itu Allah. Harus yakin itu orang yang beriman. Buktinya apa? Orang yang sudah uangnya miliaran, yang sudah banyak depositonya, tapi tetap masih korupsi. Mengapa?
merasa cukup, karena uang tidak bisa memberi cukup. Allah yang bisa memberi cukup. Yang memberi cukup kepada ibu bukan suami, Allah, tapi rezekinya melalui suami, bukan suami. Buktinya apa? Janda-janda tidak ada suaminya tapi hidup, malah lebih lalintung. Kerasa lagi nama barang berarti bukan suami yang mencukupi itu, Allah. Angkat Ustaz, data yang besok liur geningan pusingnya dari itu orang masuk dijin bersorangan. Da Allah teh aya kurang liur, man urang sok diciptakeun liur teh. So, da urang dijin-jin pan, batur meuli mobil aya nurutan, boga duit 20 juta, mobil 200 juta. Maksakeun ayeuna kali sing ngayung atuh cicil tiap bulan 5 juta, kali liur teh. Dijin bersorangan teh liur. Aya ternyicil, beker bensin atau mobil teh keluar-keluar meliur sehingga di lembur pak aya masyarakat anu kurang mampu ningali batur meuli kulkas, nurunan meuli kulkas, batur mah beungar meuli kulkas teh eusina geus kuku, aya daging, aya pinang, aya jeruk, aya melon. Ieu nu miskin di luar meuli kulkas, bingung kesianana. Ciherang deui di luhur Ciherang, di handap Ciherang, napatna Ciherang ieu teh kulkas luhur. Nah itu apa, hidup itu kan tidak harus kita dipusingkan dengan urusan-urusan di luar kemampuan kita, karena Allah sudah memerintahkan orang yang punya iman hatinya akan selalu tenang. Itulah terukur bagaimana ketika menghadapi urusan, menghadapi masalah, orang tidak panik, orang tidak pusing, orang tidak gelisah, orang tidak galau. Itulah bukti iman sudah kukuh dalam dadanya, karena menghadapi segala urusan dengan ketenangan karena keyakinannya kepada Allah. Mudah-mudahan subuh ini subuh yang mengasah dan mengasuh hati kita untuk menjadi insan-insan yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.